Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya Vikaris Gadis STH yang membawa kita dalam kebenaran firman Tuhan. Ibu Bapak jemaat Tuhan, firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Perjanjian Lama dalam kitab Amos pasal yang kelima ayat 21 sampai ayat yang ke-24 dengan judul perikop ibadah Israel dibenci Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya tertarik mengambil tema dari nas ini, takut akan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya bacakan untuk kita dalam ayat yang ke-21. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan perayaan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bayangkan ketika kita dalam perkumpulan persekutuan ibadah, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetapi tiba-tiba nas ini diperhadapkan dan diperkatakan kepada kita sekalian. Tentu kita akan merasakan tawar hati Bapak Ibu jemaat Tuhan, karena kita berpikir percuma kita beribadah tapi Ia membencinya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam nas ini ada yang melatar belakangi, yaitu adanya ketidakadilan yang terjadi. Mereka hidup dan taat dengan ritus-ritus yang ada. Mereka rajin beribadah, rajin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi satu hal, mereka mengabaikan kehendak Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah yang dimaksudkan oleh Allah yang Ia kehendaki dalam kehidupan kita? Ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan harus selaras atau seimbang. Harus disertai dengan perbuatan kita. Ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita pun meresponnya dengan tindakan. Itu yang Tuhan mau. Bangsa Israel berbeda Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mereka taat dan setia untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan peribadahan. Mereka taat dengan ritus-ritus yang ada, tetapi mereka mengabaikan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh umat Israel. Karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan atau tidak takut akan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan umat Israel dan kita sekalian. Dalam ayat yang ke-24 saya bacakan bagi kita. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Bapak Ibu jemaat Tuhan, keadilan itu yang harus ada dan nyata di tengah kehidupan kita. Yang artinya kehendak Tuhan harus kita lakukan. Tidak hanya kita sibuk dengan pujian-pujian yang mungkin hanya menyenangkan hati manusia. Kita lupa menyenangkan hati Tuhan. Bahkan juga menyenangkan hati kita dan memuaskan hati kita bahwa diri kita hebat, bisa dan mampu. Tetapi sesungguhnya kita mengabaikan Tuhan yang turut campur tangan di dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan sampai ibadah kita hari ini dibenci oleh Tuhan hanya karena satu hal. Kita tidak melakukan kehendak Tuhan, kita mengabaikan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu mari kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi pribadi yang takut akan Tuhan adalah yang mau melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Tidak hanya kita rajin dalam beribadah, tetapi kita merespon semua itu dalam tindakan nyata kita. Itu bentuk respon kita sebagai orang yang melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan, atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami sampai saat dan detik ini. Terima kasih firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, supaya kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, tidak hanya ketika kami beribadah memuji memuliakan nama Tuhan untuk menyenangkan hati manusia dan menyenangkan hati kami,
tetapi menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu boleh diberkati dan diubah, karena firman-Mu ya dan amin, yang membuat kami mengalami perubahan dan pertobatan. Biarlah kami belajar dari bangsa Israel, yang tidak hanya mereka menjalankan ritus-ritus keagamaan, tetapi kami dituntut untuk melakukan kehendak Tuhan, supaya semuanya seimbang. Seperti firman-Mu, biarlah kami seperti kitab Yakobus yang mengajarkan, iman tanpa perbuatan adalah mati pada hakikatnya. Demikian pun Tuhan, biarlah kami melakukan ketetapan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga dengan demikian kami mencerminkan kehidupan Kristus. Dengan demikian banyak jiwa-jiwa yang percaya dan mau mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segenap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam gumul juang mereka, dalam setiap pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin.